Halo, selamat beraktivitas sahabat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami Ngomong Kemonai. Kali ini kita tiba di pembahasan tentang dampak daripada hidup boros. Dampak daripada hidup boros yang pertama itu adalah masalah keuangan. Masalah keuangan. Salah satunya itu adalah gagal memenuhi kebutuhan pokok. Iya, dengan kita hidup boros, kita tidak bisa memfilter mana kebutuhan yang pokok dan mana kebutuhan yang belum termasuk kebutuhan pokok. Akibatnya, ketika kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, kita sudah tidak punya lagi uang. Karena kita menganggap kebutuhan yang sebenarnya bukan pokok itu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan yang seharusnya bisa ditunda atau keinginan yang seharusnya bisa ditunda itu kita ikuti. Ini akibatnya ketika kita benar-benar membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, kita tidak bisa. Karena uangnya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bukan termasuk golongan kebutuhan pokok. Itu salah satunya. Yang kedua itu sulit menabung dan investasi. Ya jelas, jika kita saja tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, apalagi menabung, apalagi investasi. Karena uang kita yang kita punya setiap gajian atau setiap kita kerja itu sudah tidak ada lagi bentuknya, karena sudah kita belanjakan pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi bagaimana kita mau nabung? Bagaimana kita mau investasi? Karena semuanya sudah habis. Uang kita sudah tidak ada lagi. Dompet kita sudah kosong. Rekening kita saldonya sudah 0 rupiah. Terus selanjutnya apa lagi? Masalah keuangan yang kita alami akibat boros ini. Yang ketiga itu terdapatnya utang jangka panjang. Nah ini, karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, tidak bisa menabung, tidak bisa berinvestasi. Akibatnya kita memenuhi kebutuhan kita untuk menutupi kebutuhan pokok kita mengambil utang. Baik itu utang pada saudara kita yang bisa membantu, lingkungan kita, maupun ngambil di bank, pinjol, dan lain-lain. Karena setiap bulan kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, setiap bulan juga kita mengambil utang. Utang kita semakin menumpuk, semakin hari semakin menumpuk, dan akibatnya kita gagal untuk melunasi utang, dan utang itu menjadi hutang jangka panjang. Ini masalah keuangan yang diakibatkan karena hidup terlalu boros, yang tidak mampu memfilter mana kebutuhan pokok dan mana yang bukan termasuk golongan kebutuhan pokok. Bahaya sekali yang namanya hidup boros ini, bahaya sekali. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin menghindari yang namanya perilaku hidup boros. Kalau tidak, kita dalam masalah besar. Selanjutnya, dampak daripada hidup boros selain masalah keuangan yang 3 tadi, yaitu adalah stres dan gangguan mental. Jelas, pasti akan berakibat pada yang namanya stres dan gangguan mental. Jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok kita, tidak bisa menabung, apalagi investasi. Karena setiap saat kita pusing memikirkan bagaimana solusi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kita. Kita stres, mental kita down, sehingga bisa berakibat yang lebih fatal lagi pada diri kita,
maupun keluarga kita. Karena kesalahan kita dalam menentukan pilihan antara keinginan dan kebutuhan yang sebenarnya. Selanjutnya, akibat daripada hidup boros yaitu adalah hubungan sosial dan keluarga menjadi terganggu. Hubungan sosial dan keluarga menjadi terganggu. Jelas, akibat kita sering mengambil hutang yang tidak sesuai dengan gaya hidup kita seharian, kita menampakkan gaya seperti orang sukses, menampakkan gaya seperti orang mampu, orang berhasil, yang memakai pakaian bagus, pakai motor bagus, mungkin mobil juga, pakai HP merek terbaru, tapi hutang di mana-mana. Akibatnya masyarakat atau masyarakat sosial itu menjadi tidak percaya lagi sama kita. Kita mengatakan kita tidak mampu, tapi kita mampu beli HP bagus, HP bermerek. Setiap saat ketika ada acara besar, acara keluarga, acara nasional misalnya, kita bisa ganti penampilan. Ini yang mengakibatkan masyarakat sosial lingkungan kita tidak percaya lagi sama kita. Kita mengeluh tidak mampu, kita mengeluh kurang keuangan, tetapi dalam masyarakat lihat setiap kita dalam penampilan kita itu jauh dari realita. Keluarga, jelas, akibat kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, akan terjadi konflik antara keluarga, entah itu antara suami dan istri, antara menantu dan mertua. Karena kita dianggap tidak bisa bertanggung jawab dalam sebagai seorang suami, sebagai seorang menantu untuk menafkahi anaknya. Memang bahaya sekali yang namanya hidup boros ini. Dampaknya kemana-mana. Bukan hanya kita pribadi, tapi semua, hampir semua. Terus yang selanjutnya, akibat daripada hidup boros itu yaitu adalah tidak punya simpanan jangka panjang atau simpanan masa depan, atau jaminan untuk masa depan. Jelas, jangankan untuk jaminan masa depan, masa sekarang saja kita ngos-ngosan, kita stres untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak mampu. Utang di mana-mana. Bagaimana kita bicara masa depan? Bagaimana kita bicara masa tua? Akibatnya di masa tua kita, di masa tua Anda akan berada dalam kesulitan besar. Secara tenaga Anda sudah berkurang, secara pikiran Anda juga sudah tidak terlalu lagi kuat untuk memikirkan bagaimana memperoleh ekonomi yang bagus dan sebagainya. Mana mungkin, karena Anda sudah lansia, masa depan Anda sudah tidak ada lagi artinya. Ini luar biasa sekali yang namanya perilaku hidup boros. Marilah kita hindari yang namanya hidup boros. Dampaknya sangat luar biasa, baik pada diri kita pribadi, keluarga kita, maupun lingkungan sosial yang luas. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu rentan terhadap musibah. Rentan terhadap musibah. Apa yang dimaksud rentan terhadap musibah? Bagaimana jika suatu saat ketika Anda merasa di atas angin, Anda merasa memenuhi semua kebutuhan Anda, tiba-tiba Anda diberhentikan dari kantor tempat Anda bekerja. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda katakan pada diri Anda, pada keluarga Anda, pada lingkungan Anda? Karena selama ini gaya Anda sudah luar biasa.
penampilan Anda sungguh keren, motor Anda keren, mobil Anda keren. Tapi ketika Anda diberhentikan dari pekerjaan, Anda bingung bagaimana melanjutkan kehidupan. Karena 1 rupiah pun Anda tidak punya yang namanya dana darurat. Bagaimana jika Anda atau keluarga Anda ada yang sakit, mendadak tiba-tiba sakit yang membutuhkan biaya yang cukup lumayan. Sementara tabungan Anda tidak punya, investasi Anda tidak punya, dana darurat yang paling penting Anda juga tidak punya. Inilah dampak besar dari yang namanya hidup boros. Dampaknya juga jangka panjang. Dampaknya bukan hanya untuk diri Anda, bukan hanya kepada diri Anda, tapi keluarga Anda, lingkungan Anda, masyarakat luas. Marilah kita hindari yang namanya perilaku hidup boros ini. Kalau tidak, kita dalam masalah besar. Kita tidak pernah menemukan titik yang namanya bersyukur. Kita hidup selalu merasa kurang dan kurang. Sekian dari kami. Bravo, salam cuan.